Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kiai Haji Ahmad Muzaki selaku Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah. Yang terhormat Romo Kiai Haji Hamzawi selaku pengasuh Mabna Ibnu Rushdi. Yang saya hormati Ustadz Nur Hasan Ubaidillah selaku Murabbi Mabna Ibnu Rushdi dan semua musyrif Mabna Ibnu Rushdi yang berbahagia, serta adik-adik mahasantri yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Di sini saya sebagai moderator akan membawakan acara pada pembinaan hari ini dengan bertema Semangati diri untuk UAS semester ini, yang akan disampaikan langsung oleh pengasuh tercinta, yaitu beliau Romo Kiai Haji Hamzawi. Sebelumnya, marilah kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Tanpa panjang lebar, marilah kita simak penjelasan dari beliau. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati saudara Murabbi Ibnu Rushd, itu Mas Nur Hasanuddin Ubaidillah, adik-adik musyrif yang kami hormati, yang kami banggakan, serta mahasiswa santri Mabna Ibnu Rushd yang amat sangat saya banggakan. Di malam hari ini, alhamdulillah, kita bisa bertemu dalam rangka untuk penyemangat, jadi bertemu untuk memperbarui semangat kita, karena adik-adik insya Allah sebentar lagi akan mengalami, akan menjalani, akan menempuh UAS, ujian akhir semester Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, insya Allah yang akan dilaksanakan di awal bulan Desember. Adik-adik yang kami hormati, kami selaku pengasuh, ini minta pada adik-adik bersemangatlah terus belajar dan belajar. Saya ingin
adik-adik itu menjadi orang yang sukses nanti. Di dalam Al-Quran ini ada contoh manusia yang sukses. Manusia itu karena kesuksesannya Allah mengucapkan selamat kepada mereka, kepada dia itu, kepada beliau itu. Tidak hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Dalam firman-Nya Allah berfirman, salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan baginya, selamat bagi dia, bagi ini. Yauma wulida, ketika dia dilahirkan. Yauma yamutu, ketika beliau itu meninggal dunia. Wa yauma yub'atsu hayya, dan ketika beliau itu dibangkitkan. Seorang manusia luar biasa. Beliau itu adalah Nabiullah Yahya alaihissalam. Nabiullah Yahya itu putra daripada Nabiullah Zakaria. Nah, mengapa Nabiullah Yahya ke Allah mengucapkan salam kepada beliau? Ini ada 3 indikator. Ada 3 perilaku yang dilakukan oleh Nabiullah Zakaria. Ini kalau adik-adik semua ini melakukan ketiga ini saya kira luar biasa. 3 atau 4. Ya. Jadi indikator yang pertama, wakana taqiyya. Nabiullah Zakaria itu Nabiullah Yahya itu orang yang bertakwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adik-adik saya harapkan jadilah Anda menjadi insan-insan yang muttaqi, insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya takwa itu dideskripsikan dengan menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah deskripsi daripada takwa. Dan takwa itu ternyata menjadi goal, tujuan akhir daripada kita semuanya ini. Mungkin kita semua tahu bahwa Allah menciptakan kita ini untuk beribadah. Seperti firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Tapi ingat, ibadah itu bukan menjadi goal, tapi menjadi sarana. Karena di dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan wahai para manusia, ubudullah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadahlah kalian kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan Anda dan orang-orang sebelum Anda, la'allakum tattaqun, agar Anda ini menjadi orang yang takwa. Adik-adik dan saudara-saudara yang kami hormati, ini ada dalam satu buku yang bagus yang dikarang oleh Syekh Alwi Al-Maliki, Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bukunya namanya Ar-Risalah Mu'awwanah. Karena beliau menjelaskan, jadi keimanan, takwa itu yang dasarnya akan menjadi iman. Kita bisa menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu memang harus ada keyakinan. Tanpa ada keyakinan yang kuat, sulit bagi seorang untuk bisa bertakwa, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Dan
Iman jadi fondasi kita. Jadi fondasi kita untuk berlaku adalah keimanan kita. Mahmud Syatub pernah mengatakan al-iman itu asasul khair wa mambaul fadail. Iman itu fondasi seorang untuk berlaku kebaik dan mamba sumber yang tidak ada keringnya untuk berlaku sifat utama. Nah ini keimanan ini di mahat kita itu digembleng. Ya Anda supaya takwa iman itu digembleng di sini dengan banyak ya ada taklim mahadi ya ada Quran ini dalam rangka untuk menggembleng Anda supaya iman Anda itu kuat. Nah di dalam buku tadi yang saya katakan supaya iman itu bisa yahsun wa yaqwa. Iman itu bisa menjadi bagus dan kuat itu dengan 3 hal. Yang pertama itu dengan kita membaca ayat-ayat Qur'aniyah. Ayat Quran dibaca dan dihayati. Ini akan menambah keimanan kita. Nah, karena apa? Kita akan sadar bahwa Quran itu buatan Muhammad. Kalau kita sadar bahwa Quran itu bukan buatan Muhammad tapi wahyu dari Allah, maka kita akan mengikuti apa yang diperintahkan atau diinformasikan oleh Al-Quran yang berupa perintah kita lakukan, yang berupa larangan kita jauhi. Yang pertama harus yakin Quran. Ini Allah berfirman di dalam Al-Quran bunyi gini, awalam yakfihim anna anzalna alikal kitab yutla alaihim. Apakah tidak cukup bagi mereka orang-orang kafir? Kami telah menurunkan kepada Anda Muhammad itu kitab Quran itu, dan kitab yutla alaihim dibacakan kepada mereka. Padahal orang-orang kafir Quraisy gitu ya, Mekah itu ahli-ahli bahasa. Ternyata kemampuan mereka itu orang kafir Quraisy yang ahli bahasa tidak bisa menandingi sastra daripada Al-Quran. Cukup saja. Nah, mereka mesti harus tahu kalau itu Quran itu bukan buatan Muhammad. Karena Muhammad Rasulullah itu orangnya ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Nah, ini satu. Kita harus ini dengan ayat Qur'aniyah. Yang kedua dengan ayat-ayat kauniyah. Menganalisa alam. Tadabbur alam. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haqq. Akan kami tunjukkan kepada mereka orang-orang kafir itu ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah fil alfa, di alam semesta ini, wa fi anfusim, dan ada pada diri mereka, pada diri kita manusia itu ada ayat kebesaran Allah. Salah contoh yang gampang aja lah, kenapa rambut ini kok tidak punya berkembangnya kok lambat, kalau rambut di kepala cepat. Itu semuanya ada tanda-tanda kebesaran. Kenapa hidung itu kok ke sini tidak ke sana? Itu luar biasa kalau Anda pikir. Ini ada nikmat Allah. Biasa saat ini ke sini kita itu akan kemasukan air terus. Ya ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya hatta yatabayyana annahul haqq. Sehingga jelas bahwa Allah itu adalah zat yang maha benar. Kemudian yang ketiga, ini adalah dengan banyak ibadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di sini kita punya jargon jihad, ijtihad, jihad, istihad dan mujahadah. Nah ini 3. Jihad
pakai pakai fisik istihad, pakai pikiran mujahadah, mengadu pakai mental. Di sini di Mahat ini itu ketiga hal itu dikaji semua. Ini karena kami itu ingin Mahat itu ingin menelurkan anda semua itu menjadi insan-insan yang bagus lah, insan-insan yang bagus, yang punya kapabilitas yang luar biasa. Nah, ini harapan kami. Di imannya tadi bisa kuat. Kalau imannya kuat, nanti takwanya bisa luar biasa. Makanya di sini nanti adalah anda mungkin saudara-saudara ini tidak kesini. Kalau di sini besok akan tahu ada praktek-praktek ini dilakukan di mati ini. Ini satu takwa dalam rangka untuk menanamkan jiwa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ketakwaan itu bisa menjadi kuat manakala didasari dengan iman yang kuat. Iman yang kuat itu bisa didasari dengan 3 kelompok, dengan ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat qauliyah, yang ketiga dengan ibadah. Ini dimiliki oleh orang yang namanya Yahya alaihis salam. Yang kedua, wa kana taqiyya, 4 indikator. Yang kedua, wa barran biwalidayh. Beliau itu termasuk insan yang birrul walidain. Oleh karena itu saya berpesan pada adik-adik semuanya, saudara-saudara semua, berbaktilah kepada kedua orang tua Anda. Senyambang masih ada 2 orang tua, tolong Anda berbakti kedua-keduanya. Dan amat sangat sayang ya kalau Anda tidak berbakti kepada keduanya itu. Karena Rasulullah bersabda, ridallah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua, dan keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Jadi manakala orang tua itu sudah ridho, ini mungkin kesalahan-kesalahan yang sedikit pada Allah yang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Tapi sebaliknya, kalau orang tua kita marah pada kita, kemudian walaupun ketaatan kita banyak pada Allah, itu Allah akan tidak ridho kepada kita. Karena apa? Kita tidak patuh kepada kedua orang tua kita. Jadi ini kita harus patuh pada orang tua. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan gini, raghima anfuhu. Celaka. Siapa itu ya Rasulullah? Celaka itu yaitu orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya, dia tidak masuk surga. Maksudnya apa ini? Di orang tua itu adalah salah satu, bukan satu-satunya, salah satu sarana kita untuk masuk pada ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adik-adik, senyampang Anda masih punya orang tua, tolong patuhi orang tua itu. Jangan sampai Anda melanggar pada orang tua Anda ini. Karena hadisnya banyak. Jangan menjadi orang yang uququl walidain, tapi jadi orang yang barun liwalidaini, berbakti kepada kedua orang tuanya. Oke, kemudian yang ketiga, ada 4 indikator. Wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran. Anda jangan menjadi orang yang sombong. Jangan menjadi orang sombong. Ingatlah, di atas langit masih ada langit. Ya, kalau Anda merasa orang yang tinggi, di atas Anda masih ada. Sampai kapanpun itu ada. Oleh karena itu janganlah Anda menjadi orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu itu menyebabkan dia tidak mau patuh, tidak mau taat kepada aturan karena kesombongan. Biasa kan, kalau aturan yang dibuat oleh manusia karena merasa dia tinggi, dia melanggar aturan. Itu sudah ada sejak dulu. Iblis laknatullah, boleh dilaknat dengan iblis. Ini iblis tidak mau dia mengikuti perintahnya Allah.
Ketika Allah merintahkan usjudu di Adam, fasajadu. Ketika di surga itu Allah merintahkan pada semua penghuni surga, hormati itu Adam, fasajadu. Semua mau menghormat, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Dia tidak alasan karena wastakbar, dia sombong. Karena dia merasa hereditasnya itu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku hanya dari api, dan kau ciptakan Adam hanya dari tanah. Tidakkah api itu lebih mulia daripada tanah? Ini ada kesombongan. Akhirnya dia diusir oleh Allah dari surganya Allah. Jadilah Anda itu orang yang tawadhu. Rasul mengatakan man tawadhu'a rafa'ahullah, man takabbara wada'ahullah. Barang siapa rendah diri akan diangkat oleh Allah, tapi barang siapa sombong akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di walam yakun jabbar asiyah. Jadi dua hal yang tidak boleh dilakukan, dua hal yang dilakukan. Walam yakun jabbar asiyah. Jangan dia tidak, Nabi Yahya itu tidak sombong dan tidak suka melanggar aturan. Anda jadilah insan yang baguslah, di manusia yang patuh pada aturan. Aturan ini aturan Allah, ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Aturan yang dibuat oleh kesepakat kita, ya kita taati. Ya kita taati. Aturan itu kita buat bersama untuk kita taati. Ini penting. Kita di Ma'had, ini ada aturan. Nah, ini harus ditaati. Anda di masyarakat ada aturan, harus ditaati. Negara punya aturan, harus ditaati. Lu kalau kita tidak taat kepada aturan yang kita buat, siapa lagi yang akan menaati aturan yang kita buat? Dan wibawanya. Kalau sekali itu lembaga atau negara. Kalau di aturannya tidak ada, kita harus taat kepada aturan-aturan itu. Contoh ya, aturan yang kita dibuat, ada aturan yang sudah kita sepakati oleh kita bangsa Indonesia. Contoh, ketika kita berjalan di jalan harus berjalan di sebelah kiri. Ini aturan. Seandainya kita tidak buat aturan macam itu, kucar kacir. Kendaraan itu akan terjadi banyak benturan karena tidak mengikuti aturan. Jadi insan yang baik, Anda adalah insan-insan yang terdidik. Anda adalah generasi harapan bangsa. Anda adalah generasi masa depan. Oleh karena itu sebagai indikator, ciri adalah orang yang bagus itu orang yang patuh kepada aturan. Biar tidak sama lah. Kalau memang ada orang ada traffic light, lampu hijau, merah, kuning, kan aturan. Kita buat itu, tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya itu. Itu kita buat demi kebaikan kita bersama. Nah kalau seandainya kita tidak taat pada aturan itu, kocar kacir akan terdapat benturan-benturan kendaraan. Oleh karena itu Anda jangan sama dengan orang yang tidak terpelajar, tidak terdidik. Kalau melanggar biasa, karena dia kalau kita insan yang terdidik, tolong aturan itu, kesepakatan itu yang harus kita penuhi. Kita punya negara, kita bernegara, ini ada aturannya dan aturan disepakati oleh kita. Oleh karena itu patuhilah aturan-aturan itu. Saya yakin kalau ketiga, keempat hal ini yang satu harus dilakukan, yang satu harus dijauhi. Yang ditahukan itu doa taqiyah barran biwa lidahi. Yang dijauhi adalah satu, tidak boleh sombong dan tidak boleh melanggar aturan. Harapan saya mudah-mudahan adik-adik semua nanti menjadi insan yang berguna, insan-insan yang betul-betul diucapkan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ke depan kalau kita bisa begini semua, maka negara kita menjadi negara yang baik, bangsa kita akan menjadi yang baik. Kita dalam Anda baik bukan hanya bernegara, juga beragama dengan
Baik, itu mungkin sedikit yang sampaikan. Ada kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman mahasantri, tetap semangat, fokus belajarnya, jaga kesehatannya, dan jangan lupa untuk bahagia. Alhamdulillah, acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Alangkah baiknya kita tutup acara pada hari ini dengan doa yang dipimpin langsung oleh beliau Romo Kiai Haji Hamzawi. Sebelumnya saya selaku moderator mohon pamit diri apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Hamzawi kami aturkan untuk memimpin doa. Mari kita awali dengan sama-sama baca Ummul Quran. Al-Fatihah. Anawa'ina wa la mana bisalah salih binatin salihah qada'i hawaijina suhulati umurina umuri dunyana wa ukhrana walina li maqasidina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil khawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna صغارا. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وخيرة المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. اللهم ارزقنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا علوما نافعة وأعمالا متقبلة رزقا حلالا طيبا باركا في الدين والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل لنا سقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.